teror hantu di perjalanan pulang. Nama saya Yoyo. Saya tinggal di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone. Saya mau berbagi pengalaman pribadi nih, yang sampai sekarang tidak bisa hilang dari pikiran saya. Kejadian terjadi tepatnya pada bulan Desember 2015. Waktu itu pas malam Jumat, saya pergi untuk memperbaiki memori HP teman saya di kampung sebelah. Kira-kira waktu itu saya berangkat jam 7 malam. Awalnya sih saya tidak ngerasa apa-apa. Waktu itu saya lewat perbatasan kampung yang gelapnya minta ampun. Gak ada rumah, hanya semak belukar yang terlihat di samping kiri dan kanan jalan. Jam 7:30 saya sampai di tempat tukang servis HP itu, dan selesai sekitar jam 10 malam. Akhirnya saya putuskan untuk langsung pulang, karena saya sudah merasa takut berjalan berlarut-larut malam. Singkat cerita, pas di tengah jalan di perbatasan kampung yang tadi saya lewati, saya udah ngerasa ada hal yang aneh. Tiba-tiba ada suara batu menggelinding di belakang saya. Awalnya saya gak peduli karena hal kayak gitu udah sering terjadi di tempat itu. Tapi makin lama suara itu makin mendekat. Pas hari balik badan, gak ada apa-apa. Mulailah keringat dingin saya bercucuran. Saya mau lari, tapi takutnya ketakutan saya makin bertambah. Jadi saya putusin untuk berhenti sejenak. Tapi bukannya hilang, suara itu malah berubah menjadi suara orang yang memanggil-manggil. Tapi gak jelas siapa yang dipanggil. Saya mulai merinding gak karuan. Tak lama kemudian saya lanjutin perjalanan pulang. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar semakin dekat. Padahal saya udah putar Yasin di HP saya. Sialan, HP saya malah kehabisan baterai. Jadi tambah sunyinya suasana. Suara jeritan itu semakin lama semakin mendekat. Dan pas saya balik badan, astaga, saya melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu gak mempunyai wajah, hanya rambutnya yang sampai ke tanah. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Spontan saya lari sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan dia ngikutin atau tidak. Yang jelas saya harus segera sampai di rumah secepatnya. Saya berlari terus hingga sampailah saya di ujung perbatasan yang udah ada rumah warga. Dari situ saya mulai memperlambat lari karena saya lihat ke belakang. Hantu udah gak ada, mungkin dia gak berani sampai di tempat yang terang. Saya mulai berjalan menuju ke rumah dengan tanda tanya besar di kepala, bertanya-tanya pada diri sendiri, makhluk apakah yang tadi itu? Saya mulai merasa lega karena saya udah berada di depan rumah. Tapi malah tak bisa ditolak. Pas saya menginjakkan kaki di tangga, tiba-tiba bulu kuduk saya kembali berdiri. Benar saja, baru menginjakkan kaki di anak tangga yang ketujuh, tiba-tiba kaki saya ditarik. Pas saya lihat, tampak tangan dengan kuku yang sangat panjang memegang kaki saya. Waktu itu saya mau teriak tapi gak bisa. Seakan-akan suara saya direndam. Saya mulai membaca ayat kursi dalam hati dan akhirnya tangan itu dapat terlepas. Saya langsung bergegas masuk ke rumah dan menuju kamar. Waktu itu orang-orang di rumah udah pada tidur. Saya langsung membaringkan tubuh di atas tempat tidur, berharap ini hanya mimpi. Tapi apa yang ada dapat? Selain itu malah muncul lagi di hadapan saya sambil melayang. Dan kini mukanya jelas sekali tampak hancur dan penuh dengan ulat-ulat yang menjijikan.
Saya mau teriak, tapi seperti tadi, suara saya tidak bisa keluar. Saya membaca semua ayat-ayat Quran yang saya hafal dalam hati. Akhirnya dia menghilang dan tak kembali lagi. Saya pun tidur dengan rasa takut tinggi. Keesokan harinya, saya gak berani cerita pada orang lain, termasuk keluarga saya. Cukup saya saja yang tahu sendiri. Mulai saat itu, saya bertekad tak akan takut lagi walau hal semacam itu terulang lagi.